Oke, tahapan yang pertama dalam creating wealth atau wealth creation adalah set the goal. Kita harus bisa menentukan tujuan dari uh, uang kita nanti untuk apa, penghasilan atau kekayaan kita nanti untuk apa. Setiap orang pasti memiliki tujuan yang berbeda-beda. Misalkan ya, ada yang memiliki tujuan untuk mandiri, mandiri finansial di usia 35 tahun, atau memiliki rencana pensiun di usia 40 tahun, jadi dia ingin bebas finansial di usia itu, dan ingin menikmati hidup nggak pakai bekerja dari usia 40 tahun. Ada yang seperti itu. Nah, atau ada juga yang dia pengen jalan-jalan ke luar negeri di usia 40 tahun, at least ada 80 negara sudah dijelajahi. Ya. Semua orang beda-beda memiliki tujuannya, tujuan dari pengelolaan keuangan ini. Maka yang harus dilakukan adalah kita set the goal. Set the goal ini adalah menentukan tujuan. Dalam menentukan tujuan harus jelas juga berapa sih biayanya. Kira-kira kita nanti mau seperti apa? Kemudian harus jelas ya tujuannya seperti apa. Nggak mungkin dong kita mau bebas finansial tapi kita nggak jelas finansial itu seperti apa nanti uh, di usia berapa, tidak ada kejelasan, tidak ada goalnya gitu. Oke, next adalah ya, dalam menentukan tujuan ya kita harus jelas gitu ya. Dalam tadi udah dibilang kita harus komprehensif. Mengidentifikasi tujuan adalah kita harus komprehensif. Kita ada memperhatikan beberapa aspek seperti misalkan inflasi dan lain-lain. Terus ada yang mau haji ya. Mau haji di usia 30 tahun atau mau haji di usia 45 tahun. Ya, itu harus dipersiapkan secara komprehensif. Atau dia pengen haji di usia 23 tapi dia tidak mempersiapkan apa namanya? Uangnya secara penuh gitu. Itu kan namanya dia tidak set the goal, dia hanya bikin tujuan aja tapi tidak untuk dicapai, hanya untuk ditulis. Ya. Selanjutnya dalam mengidentifikasi tujuan itu juga harus ada sesuai guideline, sesuai aturan. Ya. Aturannya seperti apa? Nah, itu yang harus ditaati sesuai aturan yang berlaku. Kemudian ada timeline. Ya, pastilah setiap dari kita pasti akan memiliki timeline. Selanjutnya baru decision. Oke. Kita ambil contoh misalkan ya, ada orang yang pengen dia mandiri finansial di usia 40 tahun. Ya. Di usia 40 tahun dia mau pensiun dini, misalkan. Maka nanti ini sudah detail ya. Ini sudah detail, dia sudah mencantumkan dia pengen mandiri finansial di usia 40 tahun. Timeline-nya berarti misalkan sekarang dia masih berusia, kalian berapa? 20 tahun misalkan ya. Misal dari usia 20 tahun ke 40 tahun ini masih ada gap sekitar 20 tahun lagi. Nah, kira-kira investasi apa sih yang sesuai dengan dia? Nanti kita akan bahas. Dalam 20 tahun ini bagaimana sih dia harus mengelola keuangannya? Ya, ini nanti kita akan bahas bareng-bareng. Sebelum akhirnya nanti akan ada decision atau ada keputusan seperti apa dia akan mengelola keuangannya dalam 20 tahun. Oke. Next adalah set the goal. Ya. Short term, kita tahu bahwa di dalam instrumen keuangan itu ada yang namanya short term dan long term ya. Ada. Kalau misalkan short term itu dia high risk high return mostly ya. Jadi resiko tinggi tapi returnnya juga tinggi. Jadi dia akan cepet banget kalau mau kaya dia bisa cepet kaya. Kalau dia miskin atau dia rugi cepet juga ruginya gitu. Ini biasanya terjadi di saham atau sekuritas. Selanjutnya ya. Selanjutnya adalah long term.
Nah, instrumen yang long term biasanya itu adalah dia memiliki sustainable return atau rencana atau apa ya, profitnya, return ya, pengembaliannya itu sustainable. Tapi itu dalam jangka waktunya panjang. Biasanya ini adalah obligasi ya. Kalau di secara syariah dia cukup. Ya, misalnya seperti itu. Selanjutnya, oke, ini tadi saya sudah sempat apa yang namanya merekam, tapi kemudian ternyata nggak masuk. Loh, alam kenapa? Bentar ya. Sebentar. Oke, selanjutnya adalah sebentar. Aduh. Oke. Nah, dalam set the goals, dalam menentukan tujuan, kita harus bisa creating, growing, and preserving the wealth. Ya. Dalam apa ya, memperoleh penghasilan, kita harus bisa mendapatkan penghasilan itu sesuai dengan sumbernya, itu harus sesuai dengan syariat. Ya. Jadi kan tadi kita juga sudah bahas bahwa tidak ada uang itu ya, uang itu tidak dilihat berdasarkan zatnya, tapi dilihat dari mana dia berasal. Nah, asal ini yang akan membuat aset ini, uang ini halal atau halal atau haram. Ya. Kalau dia halal, berarti kita kalau pengen harta kita halal, berarti kita harus bisa yakin kita harus memperoleh uang kita sesuai dengan cara yang dibenarkan oleh syariat Islam. Kemudian nanti selama hidup kita, rencananya kekayaan ini mau dipakai untuk apa? Gitu. Apakah ini cukup untuk menutupi kebutuhan pokok kita? Nah, biasanya lifestyle ini harus kita gunakan atau cara-cara ini harus kita perhatikan dalam melakukan atau menggunakan kekayaan kita, uang kita. Harus sesuai dengan maqasid syariah, gitu ya. Jadi dia harus bermanfaat. Jangan sampai untuk kebutuhan yang sia-sia. Seperti yang kita tahu bahwa ada hadis Rasulullah mengatakan bahwa tidak akan beranjak seorang muslim kecuali dia bisa menjawab 4 hal. Salah satunya adalah dari mana hartanya atau kemana hartanya dihabiskan selama hidup. Selanjutnya, nanti ketika meninggal, kekayaan ini siapa yang akan meneruskan? Ini juga penting. Kenapa? Karena agar tidak abandon, tidak terabaikan. Ya, agar bisa lebih produktif. Karena di dunia ini tuh jangan sampai ada hal-hal yang sia-sia. Gitu. Kalau ini bisa bermanfaat untuk orang lain, kenapa kita biarkan harta kita menjadi hal yang sia-sia dan tidak menambah kebermanfaatan, gitu kan? Karena sesungguhnya semakin bermanfaat harta kita, maka semakin berkah juga itu untuk kita. Dan menjadi bekal juga kan ya. Nah, amal jariah juga. Ya, di sini kita ingat bahwa amal jariah itu adalah amal yang tidak putus-putus hingga seseorang meninggal. Meskipun orang tersebut sudah meninggal, ya. Oke, selanjutnya adalah next adalah set the goals. Kalau dalam perencanaan keuangan atau perencanaan kekayaan, kita akan mengenal yang namanya high net worth client. Nah, kalau dulu saat belajar, saya waktu belajar wealth management, namanya adalah high net worth individual.
Cuma beda di sini saja, tapi sama. Kriterianya seperti apa? Nah, kalau perencanaan keuangan kan dia lebih bisa untuk diaplikasikan kemana-mana ya. Tapi kalau wealth management, nah itu biasanya hanya untuk orang yang dia berpenghasilan, nah kurang lebih ya, kekayaannya itu sekitar 5 miliar. 5 atau 7 miliar ya kalau dikurskan ke Indonesia. Gitu ya. Itu baru masuk ke dalam high network client. Atau high net worth individual, atau masuk ke dalam orang-orang list yang tergolong kaya. Gitu. Ada lagi ultra. Kalau ultra itu udah sampai triliunan deh kayaknya. Ada ini yang biasa aja masih, yang level yang masih di bawah itu kalau di Indonesia dikurskan sekitar 5 miliar kekayaannya. Gitu. Kemudian belum lagi untuk yang lain. Nah, apa fungsinya ini gitu ya? Ini buat ngecek aja sih. Ini buat ngecek masuk ke kategori mana. Oke, next adalah how to allocate. Setelah tadi set the goal, setelah kita menentukan bagaimana tujuan dari perencanaan keuangan kita, selanjutnya bagaimana kita mengalokasikannya. Ya, di sini ada data dari Divisi Riset Bursa Efek Indonesia, komposisi investor saham. Komposisi investor saham per Juni 2020. Kita lihat di sini mayoritas ya, investor saham itu ada di korporasi paling banyak. Selanjutnya ada di reksadana, kemudian baru lembaga keuangan dan individu. Sedikit banget yang masuk di yayasan. Oke, di sini akan menentukan bagaimana kita mengalokasikan keuangan kita setelah kita menentukan tujuannya. Oke ya. Next adalah erase, oke. Nah, oke di sini kita harus ngelihat. Nah, how to allocate adalah kita ngelihat dulu saat ini. Bagaimana sih net worth kita? Berapa sih totalnya kekayaan kita? Kalau total kekayaan kita sudah, total kekayaan saat ini seberapa? Kemudian rencananya seperti apa? Lah, emang nih ya, rencananya nanti seperti apa? Itu harus jelas ya. Makanya kita nanti sebelum nyusun portfolio, kita harus tahu dulu berapa. Nah, selanjutnya, ketika kita udah punya nih data terkait kekayaan kita, ketika udah ada nih data kekayaan kita, baru kita akan cek bagaimana sih resiko profil kita. Profil resiko kita seperti apa? Apakah kita risk taker, ataukah kita medium risk, ya? Atau kita high risk gitu ya? Atau kita bukan orang yang berani untuk mengambil resiko, itu harus kita cari dulu. Ya. Harus kita cari di sini. Kita harus cari tahu. Kenapa? Karena ini menentukan bagaimana mengalokasikan keuangan, bagaimana menginvestasikan uang kita nanti gitu. Karena jangan sampai orang yang dia bukan risk taker, tapi dikasih investment strategi yang digunakan untuk orang risk taker. Oh, bisa jantungan itu. Kalau misalkan nih ada yang teman-teman yang dia bukan orang yang berani untuk ngambil resiko, tapi dikasih investment strateginya banyaknya sekuritas yang high risk high return gitu ya komposisinya. Nah itu nanti ketika dia untungnya cepat dalam 1 hari dia seneng banget. Nah ketika dia rugi dia cepet banget ini stres, bisa bikin gila, nauzubillah min dzalik. Makanya kita harus tahu resiko profil bisnis kita seperti apa agar kita tidak salah dalam memilih investment strategi. Ya. Gitu. Ini nanti ada webnya juga. Nanti insya Allah teman-teman kalau nggak, soal pekan depan deh, ini nanti bikin ya, mulai mengisi dan ngecek resiko profilnya nanti teman-teman seperti apa. Selanjutnya adalah terus mengkaji dan konsultasi, mengevaluasi gitu. Ya.
Selanjutnya, ya, adalah integralisasi dari tujuan. Apakah jika kita menginvestasikan kekayaan kita hari ini di sini, di suatu instrumen, apakah di masa mendatang juga akan aman, gitu ya? Itu juga harus dipikirkan. Kenapa? Karena ini kaitannya adalah dengan untuk preserve harta kita, gitu kan. Jadi itu juga harus ditentukan. Kemudian setiap orang memiliki tujuan yang berbeda-beda. Selain tujuan yang berbeda-beda, dia juga memiliki resiko profil yang berbeda, gitu. Jadi harus bisa, pasti beda gitu, beda juga caranya. Dan harta itu bisa yang dimanfaatkan untuk masa mendatang harus setidaknya mempertimbangkan segala aspek kehidupan, gitu. Selanjutnya adalah metode ketiga adalah bagaimana kita merealisasikan dari plan kita. Ya, bentar. Ya, bagaimana kita merealisasikan dari plan kita? Kan kita tadi sudah set the goal ya. Set the goal. Set the goal. Ya, tadi ini ya. Set the goal. Kemudian kita allocation ya. Kita mulai melihat kira-kira alokasinya nanti seperti apa. Nah, selanjutnya adalah how to realize the plan. Bagaimana kita merealisasikan dari apa yang sudah kita rencanakan di sini, di tahap yang kedua. Nah, kita bikin plan A, plan B. Oke. Dalam merealisasikan ini, kita mengidentifikasi dan memilih kombinasi yang optimal dari instrumen keuangan. Makanya perlu adanya mengidentifikasi ini risk. Kita tahu ada risk profile kita seperti apa. Kemudian selain itu, kita juga harus tahu bagaimana potensi kita dan kombinasi yang optimal dari instrumen-instrumen keuangan kita seperti apa. Itu harus dipastikan gitu ya. Jadi apakah nanti banyaknya adalah reksadana, banyaknya adalah sistem di obligasi, di REITs atau di sekuritas gitu ya. Itu harus direncanakan gitu, dikombinasikan mana yang akan menghasilkan instrumen keuangan yang optimal. Makanya dari tujuan pengelolaan keuangan ini, perencanaan keuangan syariah ini menunjukkan bahwa Islam mendorong seorang muslim untuk kaya. Namun pemanfaatannya juga harus sesuai dengan ketetapan dari Allah. Harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Islam mendorong seorang muslim untuk kaya, tapi bukan berarti dengan ngepet itu halal gitu caranya. Kita juga harus memperhatikan bagaimana cara kita mendapatkan kekayaan itu. Jadi tidak hanya pemanfaatan, tapi juga cara menghasilkan kekayaannya. Bagaimana cara kita mendapatkannya, itu juga harus sesuai dengan ketetapan dari Allah. Nah, di sini bisa dimasukkan bahwa Islamic wealth planning itu sudah diatur dalam hadis dan Al-Quran. Ya, oke. Oke, ya. Ini adalah contoh dari study case ya. Ini ada misalnya ada studi case. Ada mahasiswa tingkat akhir nih memiliki tabungan 1 juta. Oke. Nah, dia memiliki tujuan keuangan. Goals-nya adalah dia bebas finansial di usia 30 tahun. Dan dia pengen bebas utang di usia 40 tahun. Nah, bagaimana dia perencanaannya agar bisa mencapai itu? Maka kita cek dulu juga. Dia resiko bisnisnya apa? Oh, dia risk taker. Oke, dia memiliki rencana untuk yang pertama mendirikan usaha, dan selanjutnya adalah merekrut SDM. Sudah 2 tahun bekerja. Jadi dia memiliki rencana untuk mendirikan usaha dan bekerja menjadi pegawai ya di suatu pihak lain, agar dia bisa meningkatkan soft skill, memperluas jaringan, dan menambah modal
usaha. Oke, next adalah lalu bagaimana strateginya gitu ya. Bagaimana outcome-nya kira-kira gitu. Bagaimana sih strategi dia dalam agar 30 tahun ini dia bisa mandiri secara finansial gitu ya. Maka yang pertama, dia bisa bekerja di perusahaan yang mampu mendukung tujuan keuangannya. Dengan dia bekerja di perusahaan, dia bisa meningkatkan soft skill karena dia akan diikutkan ke dalam program pengembangan karyawan. Kemudian dia juga bisa memperluas jaringan. Selanjutnya, terus kalau dia bisa memperluas jaringan, pas dia lembur, pas dia berprestasi dalam pekerjaan, dia akan mendapatkan kompensasi. Nah, kompensasinya bisa untuk menambah modal usaha atau bisa jadiin tabungan. Misalnya seperti itu. Itu strategi pertama. Saat dia bekerja di tempat lain. Selanjutnya ada strategi yang kedua, yaitu mengumpulkan pihak lain atau dia buka bisnis ya. Di sini strategi 2. Dia buka bisnis tapi ngajakin orang untuk investor ya, sebagai investor. Ya. Jadi dia mengumpulkan pihak lain, bisa teman atau kenalan yang bersedia kerjasama untuk mendirikan usaha sendiri, sampai dia akhirnya bisa merekrut SDM yang potensial. Nah, kalau kalian seperti apa? Teman-teman bisa ngasih rekomendasi untuk strategi-strategi yang lainnya, kemudian ngasih summary atau ringkasan dari expected result-nya nanti seperti apa, ya. Terus kira-kira di apa sih yang harus dia lakukan agar dia bisa mandiri di usia 30 tahun. Nah, teman-teman pasti ada pikiran lain selain 2 strategi di atas. Ya, kemudian nanti teman-teman bisa kasih kira-kira tugas dia harus dikasih apa aja gitu ya. Yang keempat adalah cara yang keempat setelah tadi, apa aja yang tadi? Set the goal, allocate, how to realize the plan, dan sekarang how to monitor and rebalance. Ya, dalam how to monitor and rebalancing ini, yang pertama adalah, yang pasti adalah selalu mengkaji secara berkala ya. Setelah kita tadi punya plan-plan untuk pengalokasian penghasilan kekayaan kita cek juga ya. Kita cek apakah alokasinya udah sesuai nih. Apakah investasi yang sudah kita lakukan ini memang sesuai dengan sikon yang ada? Apakah akan bisa preserve atau bisa menjaga kekayaan kita? Itu. Nah, makanya itu perlu adanya monitor and rebalance. Jangan sampai kita naruh uang, oh udah habis itu habis gitu aja. Nggak dicek selama berkala, ya, jangan sampai seperti itu. Kita harus ngecek buat melihat efektif nggak sih kita naruh uang di situ. Gitu. Efektif nggak sih kita invest di sini? Efektif nggak sih caranya dilakukan seperti ini? Gitu. Kayak perlu ada pengajian berkala. Bisa setahun, atau bisa bulanan, bisa tiap semester, dan lain-lain. Ya. Nah, next adalah yang pasti bagaimana kita mereport atau melaporkan dari apa yang sudah kita ambil, keputusan yang kita ambil. Ya seperti ngabarin gitulah. Apakah kiranya keputusan-keputusan yang udah kita ambil, decision itu dan udah terrealisasi itu berjalan dengan baik atau enggak gitu. Maka perlu ada reportase atau laporan. Nah, teman-teman bisa melaporkan hasilnya secara bulanan, ya secara 4 bulanan atau secara tahunan. Oke, jika ada pertanyaan silahkan diketik di grup ya. Gitu. Nanti insya Allah kita akan bahas bareng-bareng via grup. Selanjutnya ini adalah review artikel untuk hari ini, untuk pertemuan kali ini. Teman-teman bisa baca artikel dari Icek Azen, yaitu TPB, biasa dibilang, The Theory of Planned Behavior.
Ada insya Allah udah ada di LMS ya. Silakan di-download. Teman-teman review artikel ini seperti apa ya, sama berikan contoh aplikasinya dalam kehidupan seperti apa, dalam teori sehari-hari. Ini tuh adalah teori yang dasar sih, bisa dikatakan ini adalah teori dasar dalam mana ini? Oke, ini adalah teori dasar sebelum teman-teman nyusun skripsi. Oke, itu dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Ditunggu ya ini ya, pertanyaannya. Kalau ada yang kurang jelas atau kurang dipahami, silahkan ditanyakan di grup atau japri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.